Halo gengs, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam ini kita ada di lokasi Bendungan Batu Tegi dan semoga di malam ini banyak sekali makhluk-makhluk yang ingin berinteraksi dengan kita, bukan untuk menyombongkan diri, bukan juga untuk mengganggu mereka, tapi untuk menambah wawasan dan menambahkan keimanan kita kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan, tidak ada satupun kekuatan yang ada di muka bumi ini, semua karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang bisa melakukan apapun kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini, termasuk jin dan manusia, diciptakan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tayangan kita ini menambah keimanan dan wawasan kita tentang dimensi ataupun dunia yang bersentuhan dengan kita tapi tidak kasat mata. Oke guys, yuk. Kedengaran nggak? Coba sini. Assalamualaikum. Rokoknya mas. Coba. Guys, seperti biasa kita akan menjamu ataupun sebagai tanda selamat datang kita kepada semua sosok yang ada di sini ya. Kita bukan kayak kepercayaan untuk memberi atau enggak, tapi ini hanya sekedar ucapan selamat datang aja. Alhamdulillah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kami memohon izin Mbah untuk melakukan ekspor di lokasi Mbah. Kami tidak bermaksud mengganggu. Nje Mbah nje. Monggo yang mau berinteraksi, yang mau muncul, monggo mungkul saja. Monggo Mbah, monggo Mbah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Monggo Mbah, monggo. Yuk, monggo disambi. Assalamualaikum. Monggo Mbah, monggo disambi Mbah, monggo. Oke guys, seperti biasa kita udah melakukan ucapan selamat datang ataupun meminta izin kepada mereka dan alhamdulillah respon mereka kepada kita itu lumayan cukup baik karena kita pun datang bukan untuk mengganggu ya, dan mbahnya pun tidak mempermasalahkan. Dan kalaupun memang ada nanti seperti sosok-sosok yang muncul ataupun yang mengganggu atau menjahili kita di lokasi, itu bukan dari sosok yang ada di Beringin ini ya. Karena memang mereka mewujudkan ataupun mengganggu merinding tuh. Jadi udah kayak mulai pada tertarik ya dengan sesuatu yang kita sajikan buat mereka. Jadi sosok yang di sini mereka menampakkan diri kepada manusia ataupun menjahili dan mengganggu itu tergantung dari niat kita kepada mereka.
kadang suka ada orang yang meminta selain apa gitu kan, suka ada tuh. Nah itu justru yang seperti itu malah mereka itu kayak makin seneng gitu buat mengganggu kayak gitu guys. Jadi kalau misalkan kita mau ke tempat sakral ataupun ke tempat-tempat yang dibilang boleh ada penunggunya atau seperti apa, usahakanlah hati kita bersih ya. Kita datang bukan untuk mengganggu, dan usahakan juga jangan ada niat macam-macam kayak gitu loh. Jadi kita menghargai tuan rumah seperti itu ya guys. dan saya jujur pertama kali datang ke lokasi ini di jam segini yang dimana orang tuh nggak pada berani, itu di jembatan yang ini kan, di sini ada jembatan ya kayak apa gitu. Punten bah. Nah yang di sini tuh kayak narik emang lumayan agak gede banget ya, nggak tahu sih kayak sejarahnya seperti apa. Cuman si tempat yang ada di sini itu hampir beriringan dengan berdirinya si Beringin ini. Lu bisa lihat guys, kalian yang bisa ngerasain ataupun punya kelebihan ataupun sensitif terhadap makhluk astral itu udah pasti tahu sosok apa yang sedang ada di belakang pohon ini dan melihat ke arah kita ya. Mudah-mudahan beliau nanti mau bermanifestasi dan mau berinteraksi dengan kita. Sosoknya sih seperti ya pada umumnya sosok jin, cuman jin itu kan ada karena setiap perasaan kita loh. Jadi mereka menampakkan seperti apa yang emang kita pikirkan, itu definisinya. Jadi sosok astral menampakkan dirinya karena ketakutan kita sendiri. Misalkan kita ketika melewati satu tempat yang sakral dan kita memikirkan, misal oh gue takut sama ini gitu, oh saya takut sama ini, ya wujudlah si astral ini dengan pikiran yang sedang kita pikirkan. Itu definisinya guys. Jadi ketika kita tidak merasa, sorry guys sudah mulai ada tadi ada yang terbang ya ke samping punduk saya. Maaf, tadi ada yang kayak nepuk gitu, kayak mungkin mau lewat. Maaf mbak, punten inji, saya tidak mengganggu di sini dan saya sudah meminta permisi pada si mbak. Tadi jujur sih kerasa banget sih, dan kamera kena itu sosoknya kelihatan banget sih guys. Dan sekali lagi, ketika kita melewati suatu lokasi yang dibilang astral ataupun lokasi yang begitu mungkin terkenal angkernya, usahakan hati kita, niat kita bersih ya, tidak ada niat macam-macam dan tidak ada niat apapun kecuali untuk menambah keimanan guys. Nih ya, ini posisi di belakang saya itu kayak ada mungkin kayak kali ya, nggak tahu sejarahnya seperti apa, dan memang ada sosok yang seperti nangis. Ya maksudnya seperti nangis itu saya nggak tahu dia itu menangis apa emang karena sedang tertawa, tapi kayak itulah, kalian ngerti kan maksudnya. Soalnya kalau kita sebutin secara detail takutnya sosok ini tidak menerima ataupun merasa. Yuk ini kita lihat. Assalamualaikum. Coba. Kamera kena nggak? Kena nggak? Yang warna putih. Bukan ini tuh. Kelihatan nggak? Bukan yang bawah cok, yang ini. Kelihatan nggak? Enggak ya? Betul. Buru hilang. Saya, nah, udah hilang. Nah ini airnya guys. Nah, ini kalau kamera difokusin nggak? Tuh kalau blur fokusin tuh.
Tuh. Tadi dan ada yang nelpon kenceng banget tuh. Nah, ya guys, tadi ada satu sosok yang menampakkan mulai berinteraksi dengan kita, tapi pas kamera tadi kita mendekat, tiba-tiba sosok itu hilang ya. Jadi nggak dapet ya, nggak kelihatan ya. Nah, ya. Nah ini yang punten Mbak, ini yang tadi saya omongin ya, kayak kali ternyata bener kali ya. Oh, nggak ada rumah, nggak ada orang, nggak ada suara kecuali suara malam dan suara gemercik air. Kita ini belum ke lokasi bendungannya ya ataupun terowongan yang memang di situ maaf terjadi banyak korban. Jadi menurut cerita itu di saat pembangunan konstruksi tiba-tiba ada kesalahan dan akhirnya ambruk, dan para pekerja yang nih guys, sebenarnya ini nggak boleh diceritain ya, cuman sedikit informasi aja. Lihat anginnya udah mulai beda, tadi nggak ada angin ya. Itu udah mulai ini ya, pada intinya maaf punten mah. Jadi semua pekerja yang bekerja di konstruksi meninggal tertimpa bangunan. Dan itu ada monumennya. Kita akan coba nanti ke lokasi di sana, karena memang di sana itu kayak lokasi ada yang minta tolong, itu bener-bener kedenger banget. Dan bukan hanya satu orang, dua orang yang pernah menjumpai sosok-sosok mereka. Dan Dede, coba deh, kena nggak di bahasa ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, itu di lokasi seberang sana udah mulai ada sosok yang kuat banget menampakkan wujudnya. Cuman lebih ke arah energi negatif ya gengs. Mudah-mudahan sih nggak terlalu kayak mempengaruhi ke semua kru ya ataupun subscriber yang ikut sama kita. Dan karena di malam ini spesial juga, ada 2 subscriber kita yang ikut eksplor di malam ini ya. Tuh, lu bisa lihat semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sosok yang tadi sempat menampakkan wujudnya ya di lokasi ini, ternyata beliau seperti yang tadi si Mbah bilang di pohon beringin tadi, bukan dari sosok yang ada di sini. Jadi lebih ke merinding, apa ya, jadi seperti tubuh saya itu nggak bisa mengimbangi energi yang sangat kuat ini yang intinya datang ke arah sini gitu. Tapi mudah-mudahan alhamdulillah tidak ada apa-apa, dan semoga aja karena Allah yang berkehendak, Allah yang maha satu, Allah yang maha segalanya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ingat ya gengs, kita datang ke sini pun tidak ingin menantang ataupun merasa hebat, tidak, tapi ingin menambah keimanan kita dan ingin tahu bahwa makhluk seperti mereka itu ada gitu. Jadi membuat kita itu lebih berhati-hati lagi dalam bertindak ya gengs. Assalamualaikum. Suara ke arah sana.
Ini sosok yang tadi udah mau mendekat tapi lari, terbang, nggak tahu ke arah. Hati-hati. Tadi sosok yang tadi begitu saya panggil terbang, kayaknya sih seperti gimana ya, kayak maaf, ada ekornya dan ada sayapnya, tapi bentukan kepalanya itu nggak seperti burung ya geng. Dan beliau masih, nah tiba-tiba udah mulai kenceng banget kan. Beliau masih memutari kita, jadi seperti tertarik dengan energi saya mungkin yang memberi sinyal bahwa di sini ada kita gitu. Mungkin dengan perjamuan tadi juga lebih ke arah ada apa ini, ada apa gitu. Tapi mereka masih mengitari kita di atas. Nah, ini lokasi beringin pertama yang tadi. Setelah tadi saya coba eksplor ke arah jembatan itu dan sudah mulai banyak interaksi dan ya ini ya. Ini lokasi beringin yang kedua ya gengs ya. Dan astagfirullahaladzim, ya, di sana ya mudah-mudahan beliau mau menampakkan wujudnya ataupun mau bermanifestasi dan berinteraksi dengan kita dengan apapun itu, wujud apapun itu, agar buat kalian juga intinya jangan pernah tertipu dengan sosok-sosok gaib, ataupun jangan pernah tertipu dengan rayuan mereka yang ingin memberi sesuatu kepada kalian. Yang guys, ingat, karena mereka ketika memberikan cocok kena nggak gelap banget ya, gila. Di sini gelap banget, kayak nggak ada pencahayaan apapun, gelap semuanya. Enggak. Tadi ada tadi jelas banget ada sosok yang lari ya, bukan terbang. Yang tadi pertama di jembatan terbang, tapi tadi beliau lari di sini ya. Gini ya. Jadi di saat mereka ingin memberikan sesuatu kepada kalian, pasti harus ada imbalan yang kalian bayarkan ke mereka. Jadi jangan pernah tertipu ya guys, karena mereka diciptakan untuk menipu daya manusia ya. Makanya kita di sini itu agar kita bisa memetik pelajaran dan agar kita lebih bisa menambah keimanan dan tidak terganggu dengan penawaran-penawaran ataupun apa dari mereka ya guys. Ingat. Oke. Tetap di Fik Horror ya. Kita akan mengeksplor tempat yang lainnya ya. Mudah-mudahan di sana lebih banyak lagi sosok yang ingin berinteraksi. Karena di sini juga banyak banget yang udah pengen berinteraksi, cuman karena energinya yang terlalu gede aja. Jadi belum masuk ke kita gitu energi. Guys, ini gunung yang dibelah ya. Yang ini tembok-tembok emang. Dan maaf banget tadi di arah ke bendungan itu saya tuh seperti ada yang ngomong gitu, jangan ke sana ya. Maksudnya itu kayak ya mungkin sosok abah tadi, mbah yang diberingin tadi itu kayak ngasih tahu kalau bisa gitu jangan terlalu memaksakan untuk ke lokasi tersebut yang ada orang-orang timbun itu ya. Nah ini posisi saya masih nggak jauh sih, deket banget, cuman coba nanti saya berinteraksi dengan sosok yang ada di sini. Kenapa saya tidak boleh ke sana? Nanti saya tanya ke sosok yang ada di sini ya. Dan bisa saya lihat sendiri di gunung, ini gunung. Nah, kedengeran nggak? Masuk nggak ya? Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Itu kayak ada sosok yang
manggil kita, tapi kayak suaranya tuh kayak merana gitu, kayak nangis. Dan hawanya di sini panas jujur. Berbeda dengan pada saat kita tadi ada di lokasi Beringin tadi ya. Itu bener-bener dingin banget, di sini panas banget. Dan nah, kedengaran nggak? Nah, ini suara-suara. Astagfirullahaladzim. Bibi kena nggak, Bi? Kena nggak, Bi? Ada yang kesini? Kena nggak? Hilang lah. Tadi ada yang ini anjir kesini ngeliat. Kayaknya terbang ke sini. Cuman ngilang. Ini udah. Wah. Ternyata emang bukan isapan jempol belaka ya, guys. Emang bener-bener ngeri banget tempat ini. Bendungan Batu Tegi. Gini guys, ini saya ada di samping bendungan ya, dan ini samping banget lah gitu, kayak di pinggirnya. Dan tadi pas kita ke lokasi terowongan itu ataupun tempat di mana kejadian ambruknya bangunan dan menewaskan banyak korban, itu kita nggak boleh diceritakan ya. Dan yang sosok yang ada di lokasi itu pun tidak ingin ada orang yang ke tempat dia gitu. Jadi kita nggak bisa memaksa juga. Karena tadi si Mbah yang di Beringin itu udah memperingatkan kita. Banyak banget kejadian di di lokasi ini, dan saya pribadi juga gimana ya, beda sama tempat-tempat yang lain. Dan begitu masuk aja udah bener. Apalagi di pas bendungan tadi itu aroma kesedihannya itu bener-bener kuat banget. Nah ini kalian bisa lihat sendiri lah kayak mana. Assalamualaikum. Gila. Dan kengerian tempat ini tuh nggak apa ya, nggak isapan jempol belaka. Bener-bener saya sendiri mengaku. Mungkin kalau kita imannya yang dibilang mungkin gitu, mungkin karena saya juga belum bisa ya. Mungkin kalau yang imannya masih kayak bimbang kayak gitu udah wah. Dan banyak kejadian juga orang nyemplung ya. Nah, dan di sini itu mitosnya, bahkan bukan mitos, kita juga punya narasumber yang pernah membawa penumpang beberapa orang dari lokasi jauh dari sini, terus tiba-tiba dia ingin kayak naik lah gitu, naik ke kendaraan dia ataupun penumpang lah, pernah membawa beberapa penumpang ke lokasi ini. Dan begitu turun itu maaf itu jadi buaya. Dan itu bukan mitos guys, itu bener-bener nyata, dan kejadiannya juga belum terlalu lama lah. Dan tuh kalian bisa ngeliat lah di bawah saya ini pas banget air, dan di mana sosok yang turun ataupun menceburkan diri ke danau ini ya dekat dari lokasi ini. Jadi begitu turun ya mereka turun jadi buaya, dan uangnya itu uang yang mereka kasih buat ongkos itu real, bukan enggak. Kan biasanya suka gini, ada tiba-tiba kita bonceng apa gitu di tengah malam, terus begitu dia bayar pas kita sampai rumah si uang jadi daun. Nah kan banyaknya yang seperti itu, tapi kalau si bapak ini enggak, dia yang diterima uangnya bener nggak berubah sama sekali, cuman penumpang yang dia bawa berubah jadi buaya. Itu guys ya. Kita sih tidak tahu ya dengan luasnya Danau Batu Tegi ini, misteri apa yang ada di sini. Mungkin di part 2 ataupun di lain kali kita bisa mengungkapkan sosoknya ataupun misteri di tempat ini lebih dalam lagi. Dan karena saya juga tidak ingin memaksakan ya sosok yang ada di bendungan sana, ataupun lebih tepatnya di tempat
lebih tepatnya di tempat tragedi di mana bangunan itu ambruk dan menimpa para pekerja yang akhirnya meninggal dunia. Dan ketika kita ingin mendatangi monumennya dan nama-nama korban pun sosok-sosok yang ada di sana tidak mengizinkan dan akhirnya kita nggak memaksakan lagi ya. Guys, alhamdulillah itu ekspor kita di malam hari ini ya. Di Beringin Tua, terus di lokasi dermaga sama di samping air ya, dan alhamdulillah juga semua lancar, tidak terjadi apa-apa dan banyak banget sosok-sosok yang berinteraksi dengan kita. Tapi mudah-mudahan sih sempat terekam di kamera karena lokasi yang begitu gelap banget dan karena tadi juga saya kan posisi mau ke dermaga yang paling bawah ya, cuman ada beberapa kendala dan memang demi keselamatan juga kan, akhirnya si bapak penjaganya tidak mengizinkan untuk lanjut. Tapi jangan salah, kita akan bikin video part 2 nya ya. Nanti kita nyebrang ke pulau yang di seberangnya itu kan, di sana ada satu pulau yang emang ada petilasannya gitu guys. Sekian video dari Vic Horror. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, share, dan komennya ya guys, agar channel ini makin berkembang dan makin bisa menghibur kalian semua. Sekali lagi terima kasih dan selamat bertemu kembali di video-video Vic Horror selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.